lagi dengan aku si kucing dan aku si ayam. dalam ibadat sekolah minggu kita pada hari ini Tanggal 20 Maret 2022. Hore. Oke, sebelum kita memulai ibadat sekolah minggu kita pada hari ini, Oleh karena itu, si ayam dan si kucing mengajak adik-adik semua untuk menyanyi dua lagu Cip Cip dan Happy Yaya. Oke, bangun berdiri ayo. Semangat tepuk tangan semua. Atau menyanyi lagu Happy Yaya dahulu Habis lagu Happy Yaya baru kita menyanyi lagu Cip Cip. Oke, tepuk tangan semua, gerakan semua Ya, ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi semangat. Ya, ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, lagu yang kedua. Cuy, pakai gerakan semangat adik-adik semua di rumah. Ulang lagi nih kakak. Cuip, pam pam pam. Ya. Cuip, pam pam pam. Ya. Wey, ya. Wey, ya. Wey, ya. Sekali lagi. Cuip, pam pam pam. Ya. Cuip, pam pam pam. Ya. Wey, ya. Wey, ya. Wey, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, pam pam pam. Ya. Cuip, pam pam pam. Ya. Wey, ya. Wey, ya. Oke, adik-adik. Oke, terima kasih. Silakan duduk semua. Adik-adik, sebelum Ketong memulai dengan Ketong sekolah minggu ini hari, Ketong mau berdoa. Sebelum itu, si ayam undang adik-adik semua menyanyi satu lagu Lipatlah Tangan. Oke, lipatlah tangan. Lipatlah tangan dan tutuplah mata untuk berdoa kepada Tuhan. Satu kali Lipatlah tangan dan tutuplah mata untuk berdoa kepada Tuhan. Oke, adik-adik. Mari kita mengambil sikap doa yang baik untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah, lihat anak Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan hingga sampai saat ini.
Kami sudah mengawali sekolah minggu kami dengan kidung pujian. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai dengan ibadat kami. Mari memberkati ibadat sekolah minggu kami pada hari ini. Boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai selama-lamanya. Oke, kita angkat jenis sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke, kali ini doa firman si Ayam. Oke, katong akan doa firman. Si Ayam undang adik-adik untuk duduk rapi. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini Tuhan. Kami tadi sudah bernyanyi, sebentar lagi kami akan mendengar cerita. Mari Engkau memberkati agar cerita yang kami dengar ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari-hari Tuhan. Haleluya, amin. Oke, selamat menyaksikan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Yesus pun berdoa pada malam hari tersebut. Sementara Yesus berdoa, para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sudah merencanakan akan menangkap dan membunuh Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Ia pergi kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya.
Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Dan seketika itu pun Yesus ditangkap. Shalom semua, selamat hari Minggu. Nah, Yudas Iskariot adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Seluruh kitab Injil menetapkan namanya pada urutan terakhir, dengan tambahan keterangan bahwa dia adalah pengkhianat. Alkitab menuliskan bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhannya dengan secara diam-diam menemui pemuka agama Yahudi, mengadakan persepakatan untuk menyerahkan Yesus, dan untuk itu ia menerima imbalan uang sejumlah 30 keping perak. Tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas tidak dapat dipisahkan dengan keinginan dan sikapnya akan uang. Persoalan Yudas yang bermasalah dengan uang ini ditulis dalam Injil Yohanes 12 ayatnya yang ke-6. Yudas adalah seorang pencuri dan sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Sebab dia adalah bendahara. Dapat adik-adik baca pada Yohanes 13 ayatnya yang ke-29. Orientasi pelayanan Yudas dalam mengikut Yesus nampaknya bukan tertuju pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kepada uang. Uang, harta, keinginan akan dunia ini telah membutakan mata hati Yudas tentang tujuan panggilannya mengikuti Tuhan. Keinginan akan harta dan kesenangan telah menjadi tujuan hidup Yudas. Akibatnya, hal ini dipakai oleh iblis sehingga Yudas mengkhianati Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Mungkin kita harus membayangkan bahwa Yudas Iskariot pun pernah memiliki kuasa Tuhan untuk mengadakan mujizat, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan orang. Yudas Iskariot memang unik, tetapi bukan untuk kita tiru kesalahannya. Justru kita harus belajar bagaimana seorang murid Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang selalu melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dan membuat mujizat untuk banyak orang, bisa jatuh dan akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus. Kita tidak boleh sama seperti itu. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang dosanya banyak diampuni pasti akan lebih banyak pula mengucap syukur daripada orang yang dosanya sedikit diampuni. Berhati-hatilah jangan sampai kita jatuh seperti Yudas Iskariot yang sudah melihat mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, bahkan mampu mengadakan mujizat dengan kuasa Tuhan. Tetapi justru ia malah menjual Tuhan. Nah, berada dalam minggu-minggu sengsara atau minggu prapaskah, minggu-minggu di mana kita diajak untuk merenungkan, menghayati, dan mengingat akan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Masa-masa di mana Yesus akan menghadapi penderitaan yang dahsyat dalam sejarah penyelamatan umat manusia yang berdosa. Jalan Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan yang harus ditempuh oleh Yesus demi keselamatan manusia. Dari sini kita akan belajar bagaimana sikap yang seharusnya kita miliki ketika mengalami penderitaan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Semoga firman hari ini dan perenungan dari cerita hari ini boleh menjadi berkat, bahkan adik-adik bisa lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Tentang Yudas, kiranya cerita yang tadi ketong dengar boleh ketong mengerti dan ketong lakukan. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun kita menyanyi satu kidung pujian lagi, Yaitu berkatnya lebih. Semua tepuk tangan Ayo, semangat. Semangat. Siapkan persembahan. Berkatnya lebih, berkatnya lebih. Orang yang percaya berkatnya lebih, berkatnya lebih, berkatnya lebih. Orang yang percaya berkatnya lebih. Oke, sekali lagi. Sekali les. Berkatnya lebih, berkatnya lebih. Orang yang percaya berkatnya lebih, berkatnya lebih, berkatnya lebih. Orang yang percaya berkatnya lebih. Oke, ketong akan masuk dalam doa syukur persembahan sekaligus doa syafaat yang akan dibawakan oleh si kucing. Untuk itu, sebelum itu ketong menyanyi Lagu Kling Klong. Klong, kling, klong. ini jari kelingking. Mami, mami, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Tung tang, ini jari telunjuk. Babu, babu, ini ibu jari. Jari-jariku pandai berdoa. Oke, adik-adik di rumah, sebelum kita berdoa, mari mengambil sikap doa yang baik. Kalau sudah mengambil sikap doa yang baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, nafas, kehidupan hingga sampai saat ini. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari memberkati firman yang kami dengarkan, biarlah firman itu boleh memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga sudah memberikan persembahan kami, mari Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kami berikan, biarlah persembahan itu boleh berguna dan bermanfaat bagi pelayanan kami Tuhan. Terkhususnya kami berdoa buat kami semua Tuhan, biarlah kami bisa menjadi persembahan yang hidup untuk melayani Engkau ya Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah oleh anak-Mu Yesus Kristus. Kali ini Tuhan, kami anak-anak-Mu membawa segala pergumulan kami Tuhan. Kami berdoa buat kami dalam masa pendidikan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati pendidikan kami di sekolah, mari Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pergumulan daripada kedua orang tua kami juga Tuhan, mari Tuhan Yesus memberkati mereka umur panjang dan kesehatan selalu Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk kami dan guru-guru kami, guru sekolah minggu Tuhan. Mari memberkati setiap pelayanan kami yang ada di PAR Gereja Bethlehem Nekolan ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah. Namun sebelum itu Tuhan, mari Tuhan izinin kami akan di minggu depan kembali lagi. Kami bisa berkumpul bersama-sama untuk sekolah minggu Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, ketong ada di penghujung ibadat sekolah minggu. Sebelum ketong mengakhiri sekolah minggu, ketong menyanyi dua lagu. Apa ya si kucing? Lagu King Kong dan lagu Lula Lula. Oke, musik Karyo. Musik. Yang pertama lagu King Kong, badannya besar. Tepuk tangan semua di rumah, pakai gerakan ya.
badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, lagu kedua Lula Lula. Oke, lagu yang kedua Lula Lula. Lula 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 lu, lula 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 lu, lula 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 lu, lula 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 lu. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, kaki kanan ke depan dan digoyang-goyang. Kita sama-sama memuji Tuhan. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Ruki.